Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, apakah kalian tahu pelanggaran HAM memiliki dua golongan loh? Apa aja sih dua golongan itu? Yang pertama, ada pelanggaran HAM ringan, biasanya meliputi pemukulan, penganiayaan, pencemaran nama baik, dan bahkan menghilangkan nyawa orang lain. Yang kedua, ada pelanggaran HAM berat. Biasanya meliputi kejahatan pembunuhan massal dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Saat ini, di Indonesia, banyak yang melakukan pelanggaran terhadap HAM, baik itu pelanggaran HAM ringan maupun berat. Berikut akan saya sampaikan beberapa kasus pelanggaran HAM di dalam negeri selama pemerintahan Joko Widodo. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fernovi Fitri dengan nomor induk mahasiswa 2002111050 dari kelas reguler A2 Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Cirebon. Berikut 3 kasus pelanggaran HAM selama pemerintahan Joko Widodo. Kasus yang pertama ini merupakan kasus yang sedang viral loh beberapa minggu belakangan ini. Kira-kira apa ya beritanya? Mari kita simak. Kalian pasti sudah tidak asing lagi bukan dengan video yang telah saya perlihatkan tadi? Ya, video tadi merupakan video viral sang perawat rumah sakit Siloam Palembang yang dianiaya orang tua pasien. Video tersebut telah tersebar luas di sosial media. Di video tersebut juga memperlihatkan penganiayaan yang dialami seorang perawat di rumah sakit Siloam Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan. Penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku berinisial TJ ini merupakan ayah dari seorang pasien tersebut yang diduga dilatar belakangi masalah infus. Korban, perawat Kristiana Ramauli, usia 28 tahun, sudah sujud meminta maaf, tapi pelaku malah menendang perut korban sampai tersungkur dan memukul wajahnya. Dalam video tersebut, pelaku mengaku sebagai anggota kepolisian. Akibat kejadian itu, korban mengalami luka memar di bagian mata, bengkak di bagian bibir, dan juga perut. Sementara kasusnya dimasukkan dalam pasal 351 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan. Kasus ini bisa terjadi karena sikap pelaku yang terlalu egois dan mementingkan diri sendiri daripada orang lain, tanpa berpikir bagaimana orang lain bekerja dengan baik sesuai dengan bidang dan keahliannya. Pakar hukum pidana Suparji Ahmad mengecam tindakan kekerasan yang dialami seorang jurnalis Tempo di Surabaya, Nur Hadi. Menurut Suparji, pelaku tindakan kekerasan tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kasus kekerasan yang dialami Nur Hadi terjadi pada Sabtu malam, 27 Maret 2021. Ketika itu, ia mendapat tugas untuk mewawancarai tersangka kasus korupsi pajak, Angin Prayitno Aji. Menurut pengakuan korban, dirinya ditangkap dan dibawa ke musola di belakang gedung Geraha Samudra di Surabaya. Di tempat itu, Nur Hadi dianiaya, mulai dari ditampar, dijambak, sampai diinjak kakinya. Suparji meminta kepada semua pihak untuk menghormati kerja wartawan karena mereka dilindungi oleh undang-undang. Kasus ini terjadi karena disebabkan oleh penyalahgunaan kekuasaan oleh pemimpin dengan kebijakan yang tidak sesuai dengan aturan dan kaidah hukum yang berlaku dalam negara. Seharusnya mereka mencontohkan hal yang baik kepada masyarakat lainnya, bukan melakukan tindakan kekerasan.
Pada tahun 2020, gelombang aksi turun ke jalan terjadi karena pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Komnas HAM menyebut dalam 2 gerakan penolakan itu, praktik kekerasan baik dari aparat penegak hukum maupun dari pengunjuk rasa terjadi. Kekerasan dan penangkapan diduga tidak hanya terjadi di ibu kota, melainkan juga berbagai daerah di Indonesia. Tidak hanya aparat, kekerasan juga dilakukan oleh masyarakat. Polri diminta agar mematuhi norma dan prinsip HAM dan menjalankan tugas dan fungsinya. Begitupun masyarakat yang menolak suatu kebijakan diminta untuk mengutamakan pendekatan dialog. Dalam kasus ini juga, masih terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak aparat yang melakukan kekerasan kepada masyarakat atau mahasiswa yang mengikuti demo secara damai tanpa membedakan golongan mana yang demonya secara damai dan brutal. Perlunya tindakan tegas dan partisipasi dari para penegak hukum dan berbagai pihak untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia agar tidak terulang kembali. Karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.